فمن الله وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد hadirin wal hadirat al-qaimin wal qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Masjid Jami Al-Barakah, wabil khusus para pengurus masjid DKM kita, DKM Al-Barakah, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam sehat walafiat sehingga bisa membawa kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Juga ini Ustaz Royani enggak datang? Ada. Kita bacakan Fatihah buat guru kita Ustaz Royani. Saya ingat 2 tahun yang lalu beliau masih di depan tuh. Terus masih ada Bang Haji Matrobin. Ya, Bang Haji Matrobin udah enggak ada, kita bacain Fatihah pertama buat beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan pengurus kita wabil khusus Ustaz Royani senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan mudah-mudahan bisa membawa Masjid Al-Baitul Al-Barakah ini menjadi masjid yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di malam yang ke-8 kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke masjid untuk sholat isya berjamaah dan mau sholat taraweh, yang mana tahun kemarin katanya kucing-kucingan tarawehnya, sekarang udah macan-macanan ya. Udah berani dah sekarang dah, udah diizinin Ustaz ya. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir nanti semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Ramadan itu bulan spesial, bulan mulia. Imam Ibnu Jauzi mengatakan Ramadan itu diibaratkan seperti Nabiullah Yusuf bersama 11 saudaranya yang merupakan anak Nabiullah Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 ya, 12 laki-laki, diantaranya nomor 11 Nabiullah Yusuf, dan Nabi Yusuf ini adalah anak yang paling Nabi Yakub cintai. Kata Imam Ibnu Jauzi, perumpamaan Ramadan seperti Nabi Yusuf bagi Nabiullah Yakub. Dari 12 bulan dalam setahun, dari Muharram sampai Dzulhijjah, bulan yang paling Allah cintai adalah bulan suci Ramadan. Masya Allah. Dan gara-gara doa Nabi Yusuf, saudaranya yang 11 itu punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga gara-gara Ramadan, dosa kita 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ini bulan-bulan penuh ampunan hadirin. Bulan tepat kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Gampang banget minta ampun, asal mau aja ya, asal jangan bikin Allah marah. Banyak orang di dalam bulan puasa bukannya makin dekat sama Allah, makin banyak maksiat ya. Lihat warung-warung, Masya Allah, kita kalau ngelihat warung warteg, warung makan Padang tuh jam 12 tuh buka apa tutup ya? Pada buka tuh hadirin. Yang jualan orang Islam, yang mampir orang Islam, ditutupin cuma pakai hordeng doang. Kalau kita ngintip di bawah, kaki pada berjejer, palanya nggak kelihatan. Ngapain tuh Ustaz? Lagi rapat ternyata ya, kalau rapat kan dikasih konsumsi biasanya. Ada konsumsinya. Hadirin rahimakumullah, jangan kita menghina Ramadan, jangan kita mengotori Ramadan. Dalam kitab Nuzhatul Majalis diterangkan ada seorang majusi, orang yang agamanya majusi, nyembah api, bukan orang Islam, non muslim
Ya, bahkan bukan ahli kitab Majusi ini. Ya. Ini orang Majusi punya anak kecil. Ketika di bulan Ramadan di siang hari, anaknya makan di depan orang Islam. Anak kecil makan siang-siang di depan orang Islam. Kira-kira kalau kita ngeliat anak kecil makan siang-siang, kita marahin kagak? Agak anak kecil namanya. Ya tadi itu petasan tuh. Ini mana yang main petasan nih? Hoi, hoi. Adik-adik yang main petasan. Besok jangan bawa petasan ke sini ya. Bawa kue, bawa lontong ke sini boleh. Bagi-bagi orang masjid. Petasan dibawa. Ya. Ini anak kecil, orang Majusi loh, bukan orang Islam. Anaknya makan di siang hari, bapaknya marah. Diambil tuh makanan, dipukul anaknya. Apa kata bapaknya? Ya waladi, limalah tuhrim Ramadan. Ya, kenapa kamu tidak menghormati Ramadan? Ini orang-orang Islam lagi pada puasa, jangan sembarangan makan nih. Padahal dia bukan orang Islam nih. Masya Allah. Sekarang kebalikan, orang Islam sendiri yang menghina Ramadan. Dia makan, enak banget ngerokok. Siang-siang, Masya Allah. Orang Islam, KTP-nya Islam tuh. Masya Allah, malu ya Allah. Orang Majusi marahin anaknya gara-gara anaknya makan siang-siang. Ahok. Nah hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Di minggu itu, orang Majusi itu meninggal dunia. Ada seorang soleh, dalam tidurnya mimpi, ngelihat kondisi orang Majusi ini ngapain? Lagi jalan-jalan di sorga. Masuk sorga orang Majusi. Aduh, ini aneh ini. Padahal yang masuk sorga orang apa? Orang Islam. Nggak ada orang non-Islam, non-Muslim masuk surga, nggak ada ceritanya. Orang Majusi masuk surga, lagi jalan-jalan di surga, kaget nih orang soleh. Dipanggil, mas, bahasa kita gitu. Lu kan yang dulu tetangga gue yang agama yang Majusi ya? Iya pak Ustadz, bahasa kita gitu. Iya Syekh, kok bisa masuk surga ente? Ente kan bukan Islam. Apa kata orang Majusi? Dulu waktu saya masih hidup, saya pernah marahin anak saya gara-gara makan di siang hari bulan Ramadan. Ya, gara-gara itu di akhir hayat sebelum nyawa saya diambil, Allah kasih saya hidayah, saya ngucap 2 kalimat syahadat. Diampuni semua dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Orang non muslim memuliakan Ramadan, dapat kemuliaan, bisa masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik hidayah, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang orang Islam. Ayo manfaatin Ramadan, bulan yang gampang banget minta ampun pada Allah. Gampang banget. Cuma pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW lagi naik mimbar. Nabi mimbar kan ada tangganya tuh. Setiap naik mimbar Nabi bilang amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Sahabat yang di depan Nabi pada bingung. Nabi ngapa tiba-tiba amin ini? Ya, begitu di atas mimbar sahabat nanya, "Ya Rasulullah, innaka su'atal mimbar faqulta amin, amin, amin." Ya Rasulullah, tadi antum naik mimbar 3 anak tangga, kok tiap anak tangga bilang amin, amin, amin. Itu ngaminin apa? Apa kata Rasulullah? Ya, ketahuilah kata Rasulullah, i'lamu atani Jibril. Tadi Jibril waktu saya lagi naik mimbar datang kepada saya nih. Lalu dia bilang sama saya, ya Muhammad, aminin doa saya. Apa doanya Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar ab'adahu Allah. Faqultu amin. Kata Jibril, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, ternyata di Ramadan ini nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa orang nih. Orang ketemu Ramadan, padahal Ramadan gampang banget dapat ampunan. Ini orang habis keluar Ramadan, masuk bulan Syawal, nggak diampuni oleh Allah. Kenapa begitu? Maksiat Ramadan. Ramadan maksiat hadirin. Ya, hati-hati perbuatan maksiat bulan Ramadan. Dalam satu kitab diterangkan bahwasannya di hari kiamat ada orang lagi digebukin sama malaikat. Bayangin gimana sakitnya digebukin malaikat. Kita digebukin Mike Tyson aja udah bengep ya. Ini malaikat yang nggak ada capeknya, tenaganya luar biasa. Ya, dipukulin. Begitu ngelihat Rasulullah, ini orang yang dipukulin kabur. Megang-megang baju Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, tolongin saya. Nabi kesian lihat umatnya dipukulin nih. Kata Nabi, malaikat, lima darabtahu, kenapa kamu pukulin dia ini? Salahnya apa? Kata malaikat, ya Rasulullah, innahu asa fi syahr Ramadan. Innahu asallah fi syahr Ramadan. Dia di bulan Ramadan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bisa jadi nggak puasa,
Bisa jadi puasa tapi maksiat juga. Ada nggak orang puasa maksiat juga? Ada, hadirin. Lagi puasa nyari paha, ada nggak? Ngabuburit, coba lihat di Jalan Asep 2 nih, rame banget. Kalau sore tuh kemana saya coba sekali, rame. Itu yang pakai gini ada. Saya jadi ngeliat juga jadinya tuh. Ya selesai lewat situ, pahala saya hilang dah tuh ya. Aduh, nggak lagi dah. Perempuan kagak pakai jilbab, pakai celana pendek, kita puasa tapi kita maksiat. Ya Allah, gimana ini? Ya Rasulullah, ini orang waktu bulan Ramadan maksiat. Jadi saya disuruh Allah mukulin dia. Waduh, Nabi nggak tega ada umatnya dipukulin. Nabi bilang, aduh kalau gitu saya meminta izin sama Allah ngasih syafaat sama ini orang. Begitu Nabi mau ngasih syafaat, ada panggilan, ya Muhammad, inna khosmahu Ramadan. Diingetin sama Allah, ya Muhammad, ini musuhnya Ramadan ini. Yang penuntutnya ini Ramadan. Musuhnya bukan siapa-siapa, Ramadan yang marah sama dia. Begitu dapat panggilan seperti ini, apa kata Rasulullah? Idzan ana bariun mimman khosmuhu Ramadan. Kalau gitu saya angkat tangan dah terhadap orang yang musuhnya bulan Ramadan. Saya nggak ikut-ikutan, dipukulin terus tuh. Jadi kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan nggak dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati sama Ramadan. Rugi kata malaikat Jibril, ada orang ketemu Ramadan nggak diampunin dosanya, mati masuk neraka. Berarti orang ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Tuh lihat tuh, hati-hati nih. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan kita nggak dapat ampunan. Ustaz, gimana cara dapat ampunan? Ya ibadah. Ayo jaga puasa kita. Ramadan kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah, hadirin, di rumah aja. Ya apalagi lagi corona kan, hashtagnya gitu, di rumah aja gitu, di rumah aja ya. Ustaz mau beli itu namanya buat persiapan takjil buka puasa, daripada keluar niat paha, telepon aja Gojek. GoFood, bang pesen bang, kirimin di sini martabak 3. Udah, yang penting ada ini apa nih bang, jari fulus. Duit ya, ada duit lancar urusan. Fi fulus mulus, ma fi fulus mampus ya kan. Ada duit urusan lancar, nggak ada duit mampus kita. Lancar hadirin. Udah kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah, ibadah aja, hatamin Quran tuh ya, baca sholawat yang banyak. Jangan sampai Ramadan kita maksiat sama Allah, nggak dapat ampunan, termasuk orang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama diaminkan oleh Nabi. Yang kedua, waman adraka abawaihi au ahaduhuma falam yabirruhuma famata fadakhalan nar ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapatkan orang tuanya atau salah satunya masih hidup, lalu gara-gara orang tua dia nggak berbakti nih sama orang tua dan sampai mati masuk neraka, naudzubillah. Ada nggak anak nyakitin orang tua? Banyak hadirin. Mungkin kita juga termasuk orang begitu, naudzubillah. Ustaz, durhaka itu gimana? Kata Allah, wala taqul lahuma uff. Nih Masya Allah Al-Quran. Jangan kamu katakan pada orang tua kamu kalimat uff. Apa itu uff? Bahasa kita gitu. Misalnya saya nih, Fit, ada bapak saya, lu ke warung beli rokok. Terus saya jalan nih, cuma ngedumel, ada aja. Itu durhaka sama orang tua tuh. Nggak boleh anak lawan sama orang tua, ngomong aja nggak boleh. Kenapa? Kita ada gara-gara orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak capek-capek malam-malam nutup pintu, matiin lampu, keringetan, ya bener ya. Kalau dia nggak usaha gitu tuh, diem-diem biar nggak ketahuan mertua, kita nggak bakal ada. Masya Allah, orang tua pengorbanannya hadirin, ya. Mandi malam-malam pelan-pelan, kita dulu awal-awal nikah masih nyampur mertua biar nggak ketahuan, malu. Masya Allah, udah punya anak, duitnya dikasih buat kita. Lihat perjuangan orang tua kita, dia kerja pagi pulang malam, punya duit, mau beli handphone nggak jadi mulu. Ngapa? Buat anak sekolah, buat anak sakit, buat anak minta pulsa. Waduh, beli baju, apalagi mau lebaran ini kita udah puyeng kepala kita ya. Corona, pendapatan berkurang termasuk ustadz. Ngaku aja dah, kita nggak pernah beli gula jadi beli gula. Gara-gara corona habis, nggak ada haul, nggak ada tahlilan. Masya Allah. Istri saya bilang, bang beli minyak. Beli minyak emang habis bang? Ya Allah, corona minyak habis, gula habis. Masya Allah ya. Undangan habis. Ya, alhamdulillah udah mulai lagi, alhamdulillah ya. Jangan takut dah, pokoknya Allah rezeki udah atur ya. Orang tua berjuangan, lihat bagaimana punya duit buat anak. Kadang orang Betawi, anak mau kawin dia jual tanah, anak mau kuliah dia jual tanah, habis tanahnya buat kita. Masya Allah. Terus ada anak mau ngelawan orang tua, kurang ajar ini
Ini anak model begini nih, kata Jibril, kalau mati masuk neraka dijauhin dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hati-hati sama orang tua. Kadang kita sama kiai sama habib cium tangan bolak-balik. Ya. Sendalnya kita simpen. Ada habib datang mau ceramah, sendalnya disimpan di rumah lagi. Ya, bukan mau diambil, bukan, maksud takut hilang. Ya. Begitu habib datang langsung taruh sendalnya. Pernah nggak sama orang tua begitu? Oh, Mbak lihat. Habib datang ke rumah kita, Bib mau minum, oh, kopi, susu, ya, teh. Orang tua datang biasa-biasa aja. Alhamdulillah, hati-hati hadirin. Ya, memang kita perlu mengutamakan, memuliakan ulama, para habib, boleh, itu dianjurkan oleh agama. Tapi yang lebih utama lagi, yang keramat tuh orang tua kita di rumah tuh. Perhatiin tuh orang tua kita. Jangan sampai kita lupa sama orang tua. Kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Ini yang kedua. Yang terakhir kata begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man dzukirta indahu wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nar ab'adahu Allah." Amin, kata Nabi. Barang siapa ada orang yang ketika di hadapannya nama kamu ya Muhammad disebutkan di hadapannya, tapi dia enggak baca sholawat sama kamu sampai mati, dia meninggal dunia masuk neraka, maka termasuk orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ingat, biasain ketika ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung salawat tuh otomatis, ya. Jadi kita terbiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat amalan ibadah yang gampang tapi pasti diterimanya, kata para ulama. Ulama khilaf antara amal-amal lain. Kalau ada orang ngaji nggak ikhlas, nggak diterima. Ada orang ceramah nggak ikhlas, nggak diterima amalnya. Cuma sholawat, sebagian ulama mengatakan walaupun nggak ikhlas diterima juga. Ngapa? Misalnya orang baca sholawat biar dapat pujian, apakah ada pahalanya? Sebagian ulama mengatakan dapat. Kenapa? Karena Allah yang dilihat bukan yang baca sholawat, tapi yang diberikan sholawat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jangan pernah lepas sholawat. Kita sambil jalan pulang ke rumah, kalau sendirian nih, baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu baca tuh pelan-pelan tuh. Enggak terasa ntar nyampe rumah ada 10, 20, 30 sholawat kita baca. Terus begitu, biasain. Sebagai penutup, karena ini waktu 15 menit nih, udah lewat 1 menit nih. Ya, sebagai penutup, satu ketika ada seorang anak pergi haji. Dia setiap pergi haji, setiap rukun, ya, setiap tawaf, sa'i, itu enggak baca doa apa-apa kecuali sholawat. Padahal kita tahu kalau kita yang pernah haji umroh kan ada doa-doa khusus tuh. Tawaf doanya ini, sa'i ini gitu ya. Di padang Arafah doanya ini, ada doa-doa khusus. Dia enggak sholawat aja. Temennya kaget, bingung, nanya, "Bang, antum mana perhatiin sholawatan mulu dah. Kenapa enggak baca doa yang dari Nabi? Kan Nabi ngajarin doa khusus kalau lagi tawaf, lagi sa'i." Kata dia, "Saya punya cerita. Dulu saya pengen pergi haji sama bapak saya. Di tengah perjalanan baru sampai kota Basrah di Irak, bapak saya meninggal dunia. Yang aneh ketika meninggal dunia, mukanya berubah jadi himar. Mukanya jadi keledai. Saya malu, punya bapak begini nih, bingung saya. Saya apain? Saya tutupin mukanya biar orang gak ada yang lihat. Setiap ada orang mau takziah, saya tahan. Jangan dibuka, karena malu. Bayangin bang, palanya jadi kepala himar. Masya Allah, dosa apa bapak saya ini? Akhirnya saya saking capeknya jagain bapak saya ketiduran di sampingnya. Lagi tidur saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Beliau datang pakai jubah, pakai gamis imamah putih, pakai tongkat, diiringi teman-temannya berbaju putih. Lalu dia bilang, "Saya Rasulullah, saya Muhammad Rasulullah." Ini ketika saya tahu beliau Rasulullah, saya bergelantungan di bajunya. Saya bilang, "Ya Rasulullah, tolong syafaatin ayah saya. Saya nggak tahu, tolong kasih tahu saya dosanya apa, ma qissatuhu, apa kisahnya dia." Apa kata Rasulullah? "Inna abaka ya'kulur riba." Bapak kamu waktu masih hidup demen makan riba. Ini hati-hati nih yang suka jadi rentenir tuh, ya, minjemin duit pakai bunga. Ada nggak? Di sini sih insya Allah nggak ada, daya mudah-mudahan dah. Kalau ada nih, ini kata Nabi nih, "Wa kullu man akala riba yaqau dzalika dunyan wa ukhra," kata Nabi. Dan setiap orang yang makan riba bakal ngalamin ini nih. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Mukanya dirubah jadi muka himar. Naudzubillah min dzalik. Tapi kata Nabi, "Walakinnahu," tapi bapak kamu ini setiap hari nggak pernah tinggal 100 kali sholawat sama saya. Dan setiap dia sholawat, ada malaikat khusus yang ngelaporin sholawat umat saya ini. Termasuk bapak kamu, "Ya Rasulullah, fulan sholawat 1000, ini Ustaz Hashim 2000, Ustaz fulan 3000, ya Ustaz Hafid 50, nggak dikit apa nih, ya, kekenyangan habis sahur, ya, habis buka puasa kenyangan, malah sholawatnya, ya, ini 100 kali dilaporin. Nah malam itu laporannya nggak ada,
Saya tanya, mana sholawatnya si fulan yang biasa setiap hari 100 ribu, 100 sholawat? Kata malaikat, udah meninggal ya Rasulullah. Dan dia dapat siksa dari Allah, dirubah mukanya jadi himar. Nabi sedih. Nabi datang, diusap wajahnya. Ketika diusap wajahnya, anaknya terbangun, dibuka penutup kain, penutup wajah bapaknya itu, kain tadi itu ternyata udah berubah normal, bahkan bersinar-sinar lagi. Masya Allah. Semenjak itu saya mewajibkan diri saya nggak akan pernah berhenti sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau orang yang tukang makan riba aja bisa dapat syafaat, apalagi kita yang nggak pernah mau makan riba. Ayo, mulai malam ini dawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi Al-Quran di bulan Ramadan. Ayo baca Al-Quran. Udah berapa juz kita baca ini? Ini udah malam ke-8 nih. Udah hatam belum Qurannya? Ayo, Imam Syafi'i setiap hari 2 kali hatam. Kita nggak usah dah ya, sebulan 2 kali udah bagus dah ya. Nggak usah sehari 2 kali, sebulan 2 kali, 3 kali udah bagus. Nggak bisa sekali dah, masa sekali juga nggak bisa? Ayo baca Al-Quran ya. Nanti Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun syafaat Rasulullah dengan kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada faedahnya dan bisa memotivasi diri kita agar semakin berusaha meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, siapa tahu ini Ramadan terakhir. Ayo manfaatin benar-benar, kejar Lailatul Qadar. Siapa tahu nih kita dapat Lailatul Qadar, terus setelah itu kita meninggal dunia enak meninggalnya. Udah dosa diampunin, dapat Lailatul Qadar, insyaallah dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.